Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Reza Tamalajaru. Kali ini saya akan membawakan suatu materi dengan judul Nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kali ini saya tidak sendirian dalam menyampaikan materi ini. Saya ditemani dengan rekan saya yaitu Iradatul Ilmah. Kami akan bersama-sama menjelaskan tentang apa saja nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mohon disimak ya. Nah, materi ini bertujuan untuk mengetahui arti Pancasila sebenarnya dan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Pancasila adalah pedoman utama bagi negara Republik Indonesia. Tanpa pengamalan nilai-nilai Pancasila, maka sebuah negara dianggap tidak memiliki dasar yang kuat untuk berdiri. Nah, nilai yang terkandung dalam Pancasila ini tidak semata-mata diterapkan dalam suatu kegiatan kenegaraan saja, tetapi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengamalkan dan menjiwai Pancasila, maka kehidupan berbangsa dan bernegara dapat disejahterakan, dan tanpa adanya nilai dan moral di dalam suatu negara, maka akan menjadi bumerang yang memecah persatuan bangsa. Pancasila juga merupakan cerminan karakter bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup, dan juga pedoman bangsa Indonesia. Ada juga istilah negara Pancasila, yaitu artinya adalah didirikan dan kemudian dikembangkan dengan tujuan untuk mengembangkan martabat dan hak-hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. Ini agar tercapainya kehidupan yang layak, kesejahteraan lahir batin, kesejahteraan umum, dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Landasan kehidupan bermasyarakat berdasarkan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Sebagai seorang individu yang tinggal dalam suatu negara, tentunya kita tidak hidup sendiri di dalam negara tersebut. Pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupan. Suatu negara tentunya memiliki pemimpin seperti presiden dan juga terdiri dari warga negara itu sendiri. Inilah yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman penting di dalam kehidupan bersosialisasi dan bernegara bagi tiap-tiap individu, khususnya warga negara Indonesia. Pancasila hadir tak hanya menjadi visi misi dalam praktek kehidupan bernegara, tetapi Pancasila juga sangat baik apabila diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maraknya penyimpangan yang sering terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini dikarenakan kurangnya pengamalan dan pencerminan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Pancasila menjadi andil utama panduan pokok bangsa Indonesia dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan luhur. Kemudian nilai-nilai Pancasila dan kandungannya. Dari kelima nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bersifat universal dan objektif. Artinya nilai-nilai ini dapat digunakan dan diimplementasikan oleh negara lain walau tidak harus menggunakan penyebutan nama Pancasila. Pancasila juga bersifat subjektif, artinya nilai-nilai Pancasila melekat erat dengan pembawa nilai Pancasila sendiri, contohnya yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi landasan dasar dan motivasi dalam berperilaku baik di kehidupan sehari-hari. Jika dalam suatu negara, maka Pancasila diwujudkan dalam bentuk suatu perundangan yang saat ini berlaku di Indonesia. Ciri hukum yang dapat membedakan Indonesia dengan hukum yang ada negara lain dapat dilihat dari segi keagamaan, sebab sebagian negara lain bersifat sekuler atau tidak didasari oleh keagamaan. Hal ini dapat diambil contoh seperti di negara lain dilegalkan adanya aborsi. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dapat kita simpulkan bahwa Tuhan adalah alasan pertama dari segala sesuatu yang Maha Esa, sehingga segala sesuatu bergantung kepadanya. Oleh karena itu, warga negara Indonesia wajib mengembangkan toleransi antar umat beragama. Nilai yang terkandung pada sila pertama ini menunjukkan bahwa manusia wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contoh seperti pada kehidupan di kampus, masyarakat yang ada di kampus berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa mengusik dan merendahkan agama lain. Semua berfokus pada keyakinan masing-masing sesama umat beragama. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Manusia memiliki hakikat pribadi yang monopluralis, terdiri atas susunan kodrat jiwa raga, serta berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai luhur kemanusiaan akan menumbuhkan sikap menghormati hak asasi manusia, anti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan, mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan sebagainya. Negara memberi kebebasan untuk menentukan jumlah anak. Akan tetapi program keluarga berencana merupakan program pemerintah agar warga negara lebih bertanggung jawab pada generasi mendatang. Warga berhak menentukan jenis pekerjaan dengan imbalan yang layak menurut kemampuannya masing-masing. Sila kedua ini juga menggambarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di mata hukum. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ini berisi tentang pengakuan terhadap hakikat satu tanah air, satu bangsa, dan satu negara Indonesia. Tidak dapat dibagi sehingga seluruhnya merupakan suatu keseluruhan dan keutuhan. Nilai luhur persatuan terkandung di dalamnya yaitu cinta tanah air, tidak membeda-bedakan sesama warga negara Indonesia, cinta perdamaian dan persatuan, tidak mengagung-agungkan bangsa sendiri, suku dan daerah tertentu. Pada makna hakikatnya Indonesia merupakan suatu persatuan yang bulat dan tidak terpecahkan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dapat dipahami bahwa di dalam lingkungan daerah atau negara tertentu, segala sesuatunya berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan diperuntukkan untuk rakyat, tidak mementingkan diri sendiri dan cinta kebersamaan. Sila ini juga menunjukkan sisi kebersamaan dan dalam pengambilan keputusan yang pelaksanaannya secara bersama-sama dan juga jujur. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila terakhir ini menjelaskan dan mengakui akan hakikat adil berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dalam kemanusiaan. Nilai luhur yang terkandung di dalamnya yaitu mencintai keadilan sosial, cinta kekeluargaan, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa lain, dan menganggap bangsa lain sederajat. Sila kelima ini juga menunjukkan gambaran tentang kemakmuran yang bersifat merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat. Segala hasil bumi dan juga berbagai ragam kekayaan yang ada di dalamnya dipergunakan untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Hal ini juga berfungsi untuk melindungi yang lemah dan merangkul semua menjadi sama rata. Lalu implementasi Pancasila dalam inspeksi kehidupan bermasyarakat di berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus berdasar pada kenyataan objektif bahwa manusia sebagai subjek negara, politik harus benar dalam merealisasikan tujuan untuk terpenuhnya harkat dan martabat manusia. Sebagian kalangan politik tidak mencerminkan kehidupan Pancasila dan rela melakukan apapun demi kepentingan suatu golongan saja. Maka dari itu pemerintah perlu mengetatkan pelaksanaan politik yang sesuai dengan cita-cita dan nilai luhur bangsa agar tercapai masyarakat yang teguh pada Pancasila. Kemudian implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pancasila mengatur jelas bahwa ekonomi bangsa Indonesia harus menganut ekonomi kerakyatan. Maksudnya ialah ekonomi mendasarkan pada kesejahteraan rakyat secara luas dan merata. Pelaksana ekonomi bangsa harusnya tidak mengenal siapa yang kuat dan siapa yang menang. Tetapi ekonomi mestinya dikembangkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan demikian, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Kemudian implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Pada dasarnya, etika Pancasila bersifat humanistik, yaitu berdasarkan pada nilai yang bersumber kepada harkat martabat manusia yang berbudaya. Perlu adanya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kebudayaan, khususnya di daerah wisatawan. Contoh di Papua Barat, khususnya kota Fak-Fak, yang memiliki sumber alam yang sangat melimpah dan belum tersentuh oleh tangan manusia. Salah satu pulau di sana yaitu Pulau Ugar yang saat ini dilakukan pengembangan aset wisata asing. Di sana itu tujuannya untuk bisa memajukan perekonomian di pulau tersebut. Kemudian, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara hakikatnya merupakan negara hukum. Agar berdirinya hak-hak warga negara, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan negara, baik dalam mengatur ketertiban warga negara maupun dalam tujuan untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Kemudian, dampak apabila tidak diterapkannya Pancasila di masyarakat. Mirisnya, Pancasila kini hanya menjadi sebuah lambang dan formalitas yang dipaksakan kehadirannya.
Pancasila seakan luruh dan tidak berdasar dari hati nurani bangsa Indonesia. Buktinya, itu adalah kurangnya aplikatif sila-sila yang terkandung dalam Pancasila pada kehidupan bermasyarakat. Bisa kita lihat begitu banyak kerusuhan yang berlatar belakang SARA, yaitu suku, ras, dan antar golongan. Ada juga pelecehan pada hak asasi manusia, lunturnya budaya masyarakat, serta banyaknya ketidakadilan di masyarakat yang sudah dipastikan bahwa nilai-nilai aplikatif Pancasila semakin luntur dan jauh dari harapan dan cita-cita bangsa. Yang terjadi saat ini juga tidak hanya tergesernya Pancasila dalam masyarakat, tetapi pergeseran Pancasila ini juga terjadi di kalangan besar seperti golongan-golongan tertentu yang menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melegalkan kekuasaan. Perilaku seperti ini semakin menggoyahkan eksistensi Pancasila dan diperbudak oleh sebagian masyarakat demi melanggengkan salah satu pihak. Contoh lain seperti hedonisme, yaitu pengutamaan persaingan dan kenikmatan hidup antar warga negara yang semakin mengancam Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dari berbagai hal tersebut dapat menimbulkan beberapa pertanyaan seperti apakah Pancasila ini sudah tidak sesuai dengan identitas kehidupan masyarakat Indonesia? Lalu bagaimana sih membangun Indonesia menjadi lebih baik hingga tercapai cita-cita bangsa? Berikut solusinya. 1. Melihat kembali ke belakang tentang sejarah Indonesia. 2. Mengingat kembali cita-cita bangsa Indonesia dahulu. 3. Mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. 4. Membangun kesadaran politik rakyat untuk menjaga Pancasila bersama-sama. 5. Membangun partisipasi politik rakyat secara keseluruhan. 6. Memasukkan lagi nilai-nilai Pancasila pada sistem pendidikan nasional. 7. Mengatur dan mengukur lagi nilai-nilai keteraturan, keadilan, dan pemenuhan kepentingan masyarakat. 8. Penggunaan Pancasila bagi para pendiri bangsa dalam konteks politik. Nah, dari semua materi yang dijelaskan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila di sini sebagai pandangan hidup bangsa dan juga dasar negara Republik Indonesia. Masyarakat di Indonesia wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Pertahanan dan keamanan negara dikembalikan juga kepada manusia yang merupakan pokok negara. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, maka kita dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan di dalam masyarakat. Dan juga kita dapat mencapai cita-cita bangsa Indonesia untuk kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur. Baiklah, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.